Halo, kami kelompok satu. Saya Nadia Sabrina. Saya Nabila. Saya Aksan Kudin, yang Ibrahim. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu Informatic Course dengan nama aplikasi Infora. Jadi sebelum kami mengenalkan aplikasi kami lebih jauh, kami akan memperkenalkan dulu apa sih Infora itu. Jadi Infora itu adalah Informatic Course Application, sebuah aplikasi berbasis desktop yang bergerak di bidang pendidikan. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk memudahkan mentor dalam mengajar bidang yang mereka tempuh dan member untuk memilih berbagai jenis kelas yang mereka inginkan. Nah, di dalam aplikasi ini terdapat banyak menu seperti member, mentor, nilai, kelas, dan laporan. Nah, jadi aplikasi ini bisa dikatakan sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan belajar di dalam dunia informatika. Nah, selanjutnya untuk bagian Gframe, kita terdapat 12. Yang pertama yaitu Splash, yang kedua yaitu Login, yang ketiga registrasi, keempat Home, kelima Mentor, Member, kelas, kartu kursus, detail kartu, nilai, detail nilai, dan laporan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perancangan Mocha. Nah, yang pertama di sini yaitu tampilan splash screen, yang mana ketika aplikasi dijalankan akan membuka splash screen atau loading aplikasi. Selanjutnya tampilan login, kemudian akan dilanjutkan pola password, yang mana admin harus menginputkan nama pengguna dan password. Apabila nama pengguna dan password salah, akan muncul notifikasi bahwa itu salah dan harap ulang kembali. Selanjutnya yaitu tampilan registrasi. Dan jika admin tidak memiliki akun, maka dapat meregistrasi dengan form ini. Nah, setelah login, akan masuk ke form home, yang mana akan menampilkan dashboard, top score, jumlah member, mentor, kelas, dan terdapat 6 button yang dapat mengarahkan pengguna ke berbagai tempat seperti member, mentor, kelas, kartu kursus, nilai, dan laporan. Nah, selanjutnya pada tampilan member, pengguna dapat menambah member baru, yang mana terdapat button save, edit, delete, reset, tambah data, print, kembali, dan cari nama member. Selanjutnya pada tampilan mentor, untuk para pengajar, pengguna dapat menambahkan mentor, yang mana sama seperti member, terdapat button save, edit, dan lain-lain. Selanjutnya tampilan kelas, yang mana pengguna dapat membuat kelas, memilih sesi, dan melihat harganya. Selanjutnya, tampilan kartu kursus. Setelah member terdaftar, maka akan mendapat kartu kursus yang mana berisi ID kartu, ID member, dan nama member. Lalu, tampilan detail kartu. Detail kartu di sini merupakan lanjutan kartu kursus, yang mana member dapat mendaftar kelas dan mengeprintnya. Untuk tampilan nilai, pengguna dapat membuat kartu nilai. Lalu dilanjutkan dengan tampilan detail nilai. Di sini pengguna dapat memberikan nilai pada member yang sudah mengikuti kelas. Selanjutnya yang terakhir yaitu tampilan laporan. Pengguna dapat mencetak hasil rekapan yang berisi data kelas, mentor, sesi, nilai, dan harga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian database. Di sini kelompok kami pada bagian database-nya terdiri dari 8 tabel, diantaranya admin, member, mentor, kelas, kartu kursus, detail kartu, nilai, dan detail nilai. Nah, pada tabel admin tidak terhubung ke tabel manapun. Kemudian pada tabel member terhubung ke tabel kartu kursus dan nilai. Lalu pada tabel mentor terhubung ke tabel kelas dan detail kartu. Dan pada tabel kelas terhubung ke tabel mentor, detail kartu, dan detail nilai. Selanjutnya, pada tabel kartu kursus terhubung ke tabel detail kartu, member, dan nilai. Pada tabel detail kartu terhubung ke tabel kartu kursus, kelas, dan mentor. Lalu di tabel nilai terhubung ke tabel detail nilai, kartu kursus, dan member. Selanjutnya pada tabel detail nilai terhubung ke tabel nilai dan kelas. Nah, ini adalah keseluruhan tabel yang telah direlasikan, kecuali tabel admin. Dia tidak berelasi ke tabel manapun. Nah, selanjutnya di sini kelompok kami menjelaskan tentang tabel database.
Nah, di tabel database ini terdiri dari 8 tabel. Nah, di 8 tabel ini ada kegunaannya masing-masing. Yang pertama, tabel admin, yaitu digunakan untuk menyimpan data petugas. Dan yang kedua, tabel kelas digunakan untuk menyimpan data kelas yang terdaftar. Yang ketiga, tabel member digunakan untuk menyimpan data member yang ingin mendaftar. Kemudian yang nomor 4, tabel mentor digunakan untuk menyimpan data mentor yang ingin mendaftar. Kemudian yang kelima, tabel kartu khusus, yaitu digunakan untuk menyimpan data member yang terdaftar. Yang keenam, tabel detail kartu, yaitu digunakan untuk menyimpan data member yang ingin mendaftar ke beberapa kelas sekaligus. Kemudian yang ketujuh, tabel nilai digunakan untuk menyimpan data member yang nantinya digunakan untuk memberikan nilai. Nah, yang terakhir, tabel detail nilai digunakan untuk menyimpan data nilai yang telah diinputkan nilainya berdasarkan kelas yang diikuti oleh member. Baik, di sini saya akan menjelaskan from space. From space di sini kami menggunakan JProgress, yang mana query-nya yang pertama memberikan timer 250 detik dengan memberikan event action listener. Selanjutnya, pada metode aksi, yang pertama kita meningkatkan nilai JProgress menjadi plus 5 dari 250 detik. Lalu, men-set string JProgress menjadi kata lagi. Dan men-set foreground-nya menjadi warna biru. Nah, di sini kita memberikan perulangan if. Jika persentase 100%, maka akan berhenti. Lalu akan membuka from login dan akan menutup from splash. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan from registrasi dan from login. Pertama, saya akan menjelaskan from registrasi terlebih dahulu. Pada from registrasi ini ada dua button, yaitu button daftar dan button login. Saya akan menjelaskan button daftar terlebih dahulu. Pada button daftar, di sini saya beri event action performed. Kemudian untuk source code-nya dapat dilihat seperti berikut. Nah, maksud kode dari codingan ini yaitu kode akan menyimpan nilai dari inputan berupa nama lengkap, nama pengguna, kata sandi, dan password yang sudah dideklarasikan terlebih dahulu berupa tipe data string seperti ini. Kemudian kode akan mengecek apakah inputan pada text file sudah diisi atau belum. Jika belum diisi, maka akan muncul informasi harap isi semua data. Kemudian kode juga akan mengecek user. Apabila sebelumnya sudah pernah mendaftar dengan nama user yang sama, maka akan muncul informasi berupa nama pengguna tidak tersedia. Kemudian juga di sini akan dilakukan pengecekan password. Jika password pertama yang dimasukkan tidak sesuai dengan konfirmasi password kedua, maka akan muncul informasi berupa password tidak sesuai. Kemudian apabila inputan text file sudah diisi semua dan sudah benar, maka data akan disimpan ke database. Nah, untuk query-nya tersebut seperti ini, dan akan muncul informasi Anda berhasil daftar. Akan tetapi jika terdapat kesalahan pada query, maka akan muncul informasi terjadi error atau query salah. Nah, untuk bersih di sini ini adalah metode, yaitu metode untuk membersihkan atau mengosongkan semua inputan pada text file. Kemudian pada button login, di sini sama menggunakan event action performed. Nah, untuk source code-nya seperti ini. Nah, ini maksudnya pada saat kita mengklik button login, maka akan masuk ke from login dan from registrasi akan ditutup. Kemudian saya akan menjelaskan from login. Nah, pada from login ini terdapat 3 buah button, yaitu button login, batal, dan daftar. Saya akan menjelaskan button login terlebih dahulu. Sama seperti sebelumnya, di sini menggunakan event action performed, kemudian pada source code-nya seperti ini. Nah, di sini variabel user dan password akan menyimpan teks yang diinputkan oleh pengguna pada kolom nama pengguna dan password. Kemudian akan dilakukan proses pengambilan data pada tabel admin yang ada pada database.
Proses pengambilan ini dilakukan dengan membuat koneksi, kemudian statement, dan query select. Nah, hasil dari query select tersebut akan disimpan di result set, lalu diteruskan ke cek user dan cek password. Kemudian di sini juga dilakukan proses pengecekan pada inputan nama pengguna dan password. Apabila kita belum menginputkan nama pengguna dan password, maka akan muncul informasi harap isi semua data. Dan juga di sini dilakukan pengecekan pengguna atau username dan password. Apabila username atau passwordnya tidak sesuai dengan yang ada pada tabel admin, maka akan muncul informasi username atau password salah. Akan tetapi jika inputan username dan passwordnya sudah sesuai dengan yang ada pada tabel admin, maka from home akan ditampilkan dan from login akan ditutup. Kemudian di sini button batal sama menggunakan event action format dan codingannya seperti ini. Nah, gunanya button batal ini yaitu apabila kita mengetikkan nama pengguna yang salah atau salah memasukkan password, kita bisa mengklik batal sehingga inputannya menjadi default seperti ini. Nah, lalu pada button daftar sama menggunakan event action format, codingannya seperti ini. Button daftar ini digunakan apabila pada saat form login itu tampil dan kita belum memiliki akun, maka kita bisa mengklik button daftar dan form registrasi akan ditampilkan, sedangkan form loginnya akan ditutup. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang button tambah data. Nah, fungsi button ini adalah untuk mengaktifkan kolom-kolom yang ada di nama member, jenis kelamin, dan alamat. Nah, fungsinya juga untuk menambahkan nama member itu otomatis, misalnya dari 004 menjadi 005. Nah, untuk shortcut-nya di sini query-nya itu select from member order by ID member. Nah, seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan button save dan button edit. Nah, yang pertama kita akan mendeklarasikan string ID, member, alamat, dan jenis kelamin. Jenis kelamin di sini kenapa null? Karena kita tidak ada mengetikkan perintah, melainkan berupa pilihan radio button. Nah, di sini terdapat kondisi perulangan if, yang mana jika kita menseleksi radio button laki-laki, maka akan terdapat laki-laki. Begitu juga dengan yang perempuan. Selanjutnya terdapat kondisi if equals, yang mana jika kita tidak mengetikkan atau mengklik nama member dan alamat, maka akan berisikan tulisan masukkan nama member dan masukkan alamat. Lalu terdapat J-option pane, yaitu informasi jika kita tidak mengisi semua data, maka akan terdapat tulisan informasi harap isi semua data. Selanjutnya, jika semua data sudah diisi, maka akan mengeksekusi query dengan perintah SQL insert into member. Nah, di sini kita menggunakan prepare statement, exit update, dan close. Prepare statement di sini kita mendeklarasikan ID, member, jenis kelamin, dan alamat. Untuk exit update-nya kita akan mengeksekusi perintah pada query ini. Lalu untuk close-nya kita akan menutup koneksinya. Jika berhasil, maka akan tersimpan, dan jika query-nya salah, akan terdapat informasi terjadi error atau query-nya salah. Kemudian, jika kita ingin mengubah data, yang pertama yaitu terdapat tipe data integer OK, yang mana akan menampil konfirmasi apakah Anda yakin ingin mengubah data ini. Jika sudah terkonfirmasi, maka akan langsung mengeksekusi query-nya, yang terdapat perintah SQL update tabel member. Sama seperti tadi, kita menggunakan prepare statement, exit update, dan close.
Jika dia berhasil, maka akan langsung tampil ke tabelnya. Jika query-nya salah, maka akan muncul informasi terjadi error atau query salah. Selanjutnya di sini kita terdapat memberikan show table member, bersih dan disable. Show table member sini yaitu untuk menampilkan tabel member dan bersih untuk mengosongkan semua inputan pada tabel. Disable untuk mematikan semua komponen yang sudah kita inputkan. Selanjutnya terdapat button tambah data set enable true, yaitu untuk mengaktifkan button tambah data. Lalu pada button edit, di sini terdapat disable seperti yang sudah dijelaskan tadi, dan txt tabel member set enable, radio button laki-laki, perempuan, txt alamat, button save, button reset yang semuanya di set enable kan. Terus status simpan yang di false kan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang button delete. Nah, pertama-tama di button delete itu ketika kita ingin menghapus data akan muncul confirm dialog. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Jika iya, maka query akan dieksekusi. Nah, untuk query-nya itu delete from member where ID member. Nah, ID member ini didapat dari deklarasi string ID txt ID member. Nah, setelah data berhasil dieksekusi, maka data akan muncul message dialog data berhasil dihapus. Nah, setelah itu akan menutup koneksi. Nah, setelah menutup koneksi, tabel akan kembali bersih dan data akan berkurang. Nah, untuk di sini jika terjadi error pada query di bagian ini, maka nanti akan muncul sebuah message dialog terjadi error atau query salah. Nah, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang button reset. Nah, fungsi button reset itu sendiri yaitu untuk membersihkan inputan data yang ada di sini. Nah, dapat kita lihat codingannya seperti ini. Apa saja yang di button reset yang dibersihkan? Nah, di sini yang dibersihkan yang pertama yaitu ID member, kemudian nama member, jenis kelamin, dan alamat. Kemudian di button kembalinya yaitu fungsinya untuk kembali ke form home. Kemudian kita dapat lihat codingannya di sini. Nah, di button home-nya kita aktifkan sehingga menjadi true, sehingga nantinya ketika ditekan akan kembali ke form home. Di from member ini saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan button print dan fitur cari nama member. Saya akan menjelaskan button print terlebih dahulu. Sama seperti sebelumnya menggunakan event action performer. Kemudian untuk source code-nya seperti ini. Nah, di sini sebelum dilakukan proses pencetakan akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap tabel member. Apabila tabel member-nya kosong atau tidak ada data, maka akan muncul informasi data masih kosong. Apabila data pada tabel member tersebut ada, maka akan dilakukan proses pencetakan. Nah, di sini lokasi file yang akan dicetak terdapat pada source laporan member.jrxml. Nah, file member.jrxml ini akan dikompilasi oleh Jasper Compile Manager. Kemudian isi datanya akan diisi oleh Jasper File Manager. Lalu untuk preview printnya atau dokumen yang akan di print dieksekusi oleh Jasper Viewer. Nah, apabila terjadi kesalahan pada lokasi file atau yang lainnya, maka akan muncul informasi berupa print gagal. Namun jika tidak gagal, maka proses penyetakan bisa dilakukan dan bisa disimpan filenya ke dokumen seperti PDF. Nah, kemudian pada fitur pencarian di sini menggunakan event
key release. Maksudnya, setiap kali kita menginputkan data yang ingin kita cari, maka di sini akan dieksekusi oleh variabel key, kemudian akan dicek terlebih dahulu. Jika variabel key yang kita inputkan tersebut tidak sama dengan 0 atau tidak kosong, artinya kita menginputkan data yang ingin kita cari, maka metode cari data akan dijalankan. Nah, metode cari data ini ada codingannya, yaitu seperti ini. Yang paling penting di sini yaitu query-nya. Di sini menggunakan query select. Kemudian di sini kami membuat agar bisa mencari data berdasarkan ID member, nama member, jenis kelamin, dan alamat. Nah, kemudian apabila variabel key-nya sama dengan 0 atau kita tidak menginputkan data yang kita cari, maka metode showTableMember akan dijalankan. showTableMember ini ada codingannya juga. Codingannya berupa ini. Nah, fungsi showTableMember ini yaitu menampilkan data pada member. Untuk query-nya dapat lihat di sini menggunakan query select bintang per member, karena ini adalah per member. Kemudian di sini saya akan menjelaskan juga pada button exit. Ini fungsinya apabila kita klik button exit-nya, maka program akan keluar. Button exit ini menggunakan event action performer, dan untuk codingannya dapat dilihat seperti ini. Sangat simpel sekali. System.exit dan statusnya 0. Ini maksudnya jika kita menekan tombol button exit, itu dianggap true karena di sini 0. Nah, selanjutnya untuk form-form yang lain, untuk proses CRUD-nya berupa button save, edit, delete, dan reset, kurang lebih sama seperti yang ada pada form member. Dan untuk button tambah data, kembali print, dan pencarian data juga hampir sama seperti yang ada pada form member. Mungkin yang membedakan hanya inputan yang ada pada masing-masing form. Baiklah, di sini saya akan mendemokan aplikasi yang sudah kami buat. Langsung saja kita run. Nah, ini merupakan tampilan space. Nah, selanjutnya pada tampilan login, jika kita sudah mempunyai akun, maka kita langsung saja bisa login. Jika belum, kita bisa mendaftar terlebih dahulu. Nah, di sini untuk nama lengkapnya saya menggunakan nama saya sendiri, yaitu Nabila, dan nama penggunanya kita bisa tuliskan apa yang kita inginkan. Jika sudah, langsung saja klik daftar. Jika kita salah menginputkan atau kita sudah mempunyai akun sebelumnya, maka dia akan terjadi error atau query-nya salah. Kita coba membuat ulang lagi. Selanjutnya langsung saja klik daftar. Nah, jika berhasil, maka akan tampil Anda berhasil daftar. Jika sudah daftar, langsung saja kita klik login. Masukkan nama pengguna yang sudah kita buat tadi dan passwordnya. Login. Nah, ini merupakan tampilan home yang mana di sini terdapat top score member. Di sini terdapat nilai-nilai yang tertinggi, yang mana jika nilainya lebih dari 95, maka akan tertampil di sini. Jika nilainya kurang dari 95, tidak akan tertampil di sini. Dan di sini juga ada jumlah member, jumlah mentor, jumlah kelas. Jika jumlah member, mentor, dan kelas kita tambahkan, maka dia akan bertambah. Selanjutnya, pada tampilan member, di sini kita bisa klik
Dan kita akan mencoba menambah data. ID member di sini sudah otomatis. Jadi langsung saja kita membuat nama membernya. Contohnya Nabila 29 gitu. Terus jenis kelamin perempuan dan alamatnya di Sambas. Dan terus kita save. Nah, di sini sudah tersave Nabila 29. Selanjutnya kita cek di database-nya apakah sudah tersimpan atau belum. Kita cek di member. Nah, di sini sudah tersave Nabila 29. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencoba mengedit Nabila 29 ini. Saya akan memberi nama Nabila dan alamatnya berada di Kalbar. Save. Maka akan muncul konfirmasi atau pesan apakah Anda ingin mengubah data. Klik yes. Nah, di sini sudah terubah. Selanjutnya kita cek di localhost-nya atau database-nya apakah sudah terubah atau belum. Nah, di sini sudah terubah dengan nama Nabila dan beralamat di Kalbar. Selanjutnya kita akan mencoba reset. Nah, di sini sudah bersih. Selanjutnya kita akan mencoba mendelete Nabila ini. Delete. Lalu di sini juga terdapat button cari nama member dan print. Kita akan mencoba mencari nama member. Mencari nama Ahmad. Nah, di sini sudah muncul namanya yang Ahmad Royal. Selanjutnya kita mencari nama N. Nah, di sini kalau kita ketik maka akan tampil nama Nabila dan Nadia. Selanjutnya kita akan mencoba print tabel membernya. Di sini kita akan mengeprint dalam bentuk PDF. Oke. Dan akan memberikan nama tabel member. Save. Lalu kita cek tabel member. Nah, di sini sudah berhasil. Selanjutnya kita kembali dan akan mencoba pada from mentor. From mentor di sini kurang lebih sama seperti from member, yang mana kita bisa menambah data, meng-save, edit, delete, reset, print, kembali, dan mencari nama mentor. Kita akan mencoba menambah data di sini dengan memasukkan nama mentornya, yaitu alasan, dengan memilih kelas laki-laki dan kita meng-save-nya. Nah, jika sudah di sini kita akan mengecek di database-nya. Dengan nama mentor. Nah, di sini terdapat nama Halasa. Selanjutnya kita akan mencoba mengedit nama Halasa ini menjadi alasan S dengan kelas mobile programming. Lalu kita save. Ya. Lalu kita cek di database-nya apakah sudah berubah. Nah, di sini sudah berubah, namanya Halasa S dan kelas mobile programming. Lalu kita akan mencoba mereset. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mendelete nama Halasa. Delete. Jika kita tidak ingin mendelete-nya, bisa kita klik no.
dan bisa klik yes untuk menghapusnya. Kita cek lagi apakah sudah terhapus. Nah, dan tidak ada lagi nama alasan di sini. Sini kita juga bisa mencari namanya. Jika kita mengetik kata Sa, maka akan tampil nama Rangga Saputra dan Sarah Budi. Di sini juga bisa kita print dengan nama Tabel Mentor. Lalu kita save dan kita cek Tabel Mentor. Nah, di sini sudah berhasil kita save. Lanjut, kita akan kembali dan masuk pada from class. Nah, from class di sini sama seperti yang member dan mentor, yang mana di sini juga kita bisa menginputkan, menambah data, mengesave, edit, delete, reset, print, kembali, dan mencari nama kelasnya. Kita akan mencoba menambahkan data dan memasukkan nama kelas matematika. Kita akan mencoba membuat kelas malam dengan harga yang sudah kita tentukan sebelumnya. Jika siang harganya seperti ini dan jika malam harganya seperti ini. Lalu kita save. Nah, lanjut kita coba cek di database-nya pada tabel kelas. Nah, di sini sudah tertambah matematika. Selanjutnya kita akan mencoba mengedit matematika ini menjadi matematika 1 dan kelasnya menjadi kelas pagi. Save. Ya. Lalu kita cek lagi di database-nya. Nah, sudah berhasil berubah. Lalu kita akan mencoba meresetnya. Bisa. Dan kita akan mencoba mendelete-nya. Kita akan mencoba mendelete sistem operasi. Kita delete. Ya. Ini kita cek apakah sistem operasi di sini terhapus. Dan di sini sudah tidak ada lagi nama kelas sistem operasi. Lanjut, kita akan mencoba mencari nama kelas yang berawalan M. Nah, di sini ada nama kelas matematika. Nanti kita akan mencoba mencari pemrograman. Nah, bisa. Lalu kita akan mencoba memprint kelasnya sama seperti tadi. Tabel kelas. Save. Kita cek tabel kelas dan berhasil kita simpan. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan from kartu kursus, nilai dan laporan. Nah, saya akan mendemokan from kartu kursus. Jadi di sini kita bisa menambahkan data. Akan saya coba untuk menambahkan data menggunakan ID member MM002 atas nama Nabila. Kemudian kita save. Lalu kita cek di database-nya ada kartu kursus, apakah berhasil? Ya, ada. Kemudian akan kita coba untuk menghapus, itu delete. Apakah Anda yakin menghapus data ini? Kita klik yes, maka di sini terhapus. Kita coba lihat di database-nya. Ya, sudah terhapus. Lanjut, di sini saya akan tambahkan data lagi atas member nama saya sendiri. Kemudian saya klik save, lalu next. Nah, di sini pada bagian detail kartu ini
kita bisa memilih kelas apa saja yang akan diikuti oleh member. Misalkan di sini barusan saya menambahkan ID kartu yang kelima, maka di sini saya coba klik, dia belum terdaftar di kelas manapun. Akan saya coba tambahkan daftar ke kelas pemrograman visual. Kemudian kita klik save, lalu kita lihat lagi. Nah, di sini ada. Kita coba lihat di database-nya di bagian detail kartu. Nah, di sini dapat dilihat ID kartu KK005 sudah ada. Kemudian akan kita coba delete untuk membuktikannya apakah berhasil atau tidak. Dengan mengklik button delete, kemudian akan ada validasi seperti ini, lalu kita klik yes. Nah, di sini sudah terhapus. Kita coba lihat lagi di bagian database-nya. Ya, dapat dilihat ID kartu KK005 sudah tidak ada. Kemudian di sini saya akan coba fungsi cari berdasarkan ID kartu. Ya, berfungsi. Coba lagi berdasarkan ID member. Berfungsi dan berdasarkan nama member. Ya. Kemudian di sini saya akan mencoba mencetak laporannya. Misalnya di sini saya mencetak ID kartu KK001. Kita klik, kemudian klik button print. Nah, dapat dilihat. Kemudian ini bisa disimpan juga. Kita klik save, lalu tentukan lokasi penyimpanannya di mana. Di sini saya simpan di dokumen, terus tipe filenya PDF, dan file name-nya disesuaikan saja. Lalu klik save, lalu kita keluarkan, terus kita lihat di file explorer laptop kita apakah ada atau tidak. Nah, di sini ada kartu kursus. Akan coba saya buka. Nah, ada. Berarti berhasil. Kemudian kita back kembali, dan di sini saya akan mencoba pada from nilai. Nah, di sini pada from nilai kita juga bisa menambahkan data dan menghapus data. Saya akan coba tambahkan data. Di sini ID nilainya langsung otomatis ya. Terus saya akan coba dengan ID kartu 003 atas nama Rohim, dan klik save. Di sini sudah tampil. Lalu kita coba cek di database-nya pada bagian nilai. Ya, sudah ada. Kemudian akan saya coba hapus kembali dengan mengklik delete, lalu klik yes. Akan saya coba lihat di database-nya kembali. Ya, di sini ID nilai yang kelima atas nama Rohim sudah terhapus. Kemudian di sini saya coba next kan. Kemudian pada detail nilai juga bisa menambah data, mengedit dan menghapus. Pada form detail nilai ini digunakan untuk agar pengguna atau admin menginputkan nilai terhadap kelas apa saja yang diikuti oleh member. Misalnya di sini saya menghapus kelas yang diikuti oleh ID N001. Kemudian saya tambahkan nilai terhadap kelas yang diikutinya dengan mengklik tambah data. Kemudian pilih ID nilainya. Nah, di sini mengikuti dua kelas. Saya coba masukkan data. Nah, ada. Saya coba cek di database-nya. ID nilai N001. Mobile programming dapat nilai 100. Ya, dari sini. Kemudian button teacher ini ya, jika kita mengklik tabel ini
akan kita tekan tombol reset, dia akan kosong yang di bawahnya. Kemudian saya akan coba fitur cari ID nilai atau ID kartu. Saya coba dengan ID nilai yang kedua, berhasil. Kemudian berdasarkan ID kartu juga bisa, dan berdasarkan nama member juga bisa. Kemudian di sini fitur printnya juga bisa digunakan. Di sini kita bisa mencetak laporan berdasarkan ID nilai. Contohnya saya mencetak laporan atas nama member Ahmad Herudin. Ini adalah preview dari laporannya. Kemudian kita klik save seperti biasa. Beri nama lalu tipenya PDF. Kita cek di Explorer. Nah, di sini ada nilai. Kita coba buka dan berhasil. Kemudian kita back lalu kembali. Nah, di sini saya akan mencoba form laporan. Pada form laporan ini digunakan untuk mencetak laporan dari seluruh data yang ada, seperti kelas yang diikuti oleh member, terus sesi kelasnya, harga kelasnya, dan nama mentor pada kelas yang diajarnya. Kemudian juga terdapat nilai. Di sini fitur mencetaknya juga berdasarkan ID member. Contohnya saya mencetak laporan berdasarkan ID member 001 atas nama Ahmad Herudin. Nah, di sini sudah tampil, lalu saya coba klik print. Ini adalah previewnya. Lalu kita klik save. Itu datanya PDF. Lalu klik save. Kita coba lihat lagi. Nah, di sini proses mencetaknya telah berhasil. Pada bagian form laporan ini memang tidak terdapat fitur cloud karena di sini memang hanya dikhususkan untuk print saja. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.